Selamat sore, kembali bersama QT Team. Seperti biasa membahas perdagangan IHSG tanggal 21 Mei 2021. Hari ini IHSG ditutup masih melemah sebesar 0,4% ke level 5773. Candle hari ini bisa dibilang bentuknya kayak rada-rada hammer. Ya, tapi kan seperti pembahasan yang kemarin, kalau misalnya ada level IHSG yang harus ditembus ke atas sebelum barulah kita bisa bilang pasarnya bener. Hari ini emang iya opening gap up kan dan tes 5840 ini. Tapi respon pasar setelah tes level tersebut ya bisa dibilang negatif, turun terus, break low previous day-nya, dan sekarang berada di sekitaran 5737 yang merupakan area support pada tanggal 1 Februari kemarin, dan bisa juga disebut area MA 200 daily walaupun gak nyentuh. Masih sama level 5840 ini bisa kita jadi acuan kalau misalnya marketnya emang akan terus rebound. Selama belum tertembus 5840 ya diwanti-wanti aja dulu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ngelihat dari pasar regional ya semuanya sih cenderung positif ya. Semoga setelah IHSG tes 5737 ini juga akan ada rebound lah sedikit-sedikit dan bisa tembus ke atas 5840 ini. Yaudah, itu aja IHSG update-nya. Belum ada apa-apa lagi kecuali break high ini. Lanjut aja, kita langsung ke pembahasan per saham. Pertama ada BCA. Oke, hari ini bisa dibilang kayak hammer candlenya, karena pas penutupan kemarin hari ini si harga ini tes MA 200 di hourly chart, dan respon si pelaku pasar cukup bagus. Dia rebound. Kan kalau pembahasan kemarin kan kita tunggu kalau misalnya emang break ke atas 32175 kan. Tadi pas opening iya juga gap up ke atas level tersebut, tapi ya karena mungkin si IHSG gak berhasil break ke level yang tadi disebutkan, mungkin BCA juga akhirnya terseret juga ke area garis merah ini, MA 200 di hourly chart. Tapi ya setelah tes MA 200 ini pasar responnya ya tadi rebound. Jadi untuk si saham BCA ini intinya sih masih sama. Masih boleh di hold. Walaupun hari ini itu ditutup di bawah 2 tick dari 31850. Di hold aja dulu. Karena IHSG ya kita berharap mungkin hari Senin ntar bakalan rebound dan BCA bisa mengikuti. Lanjut, abis BCA ada TBIG lagi. TBIG masih sama seperti pembahasan kemarin, buy-nya itu kalau misalnya berhasil tembus ke atas 2580. Hari ini belum berhasil break ke atas level tersebut ya karena mengikuti si kompositnya juga, tapi dipantau aja.
Kalau misalnya hari Senin atau hari Selasa si saham kode TBIG ini bisa tembus ke atas 2580. Kalau misalnya tembus ke atas 2580 boleh dibeli, pasang cut lossnya itu di bawah 2450. Itu untuk strategi si TBIG. Nah tuh kayaknya kita lewat aja. Boga juga Excel hari ini gimana? Hari ini menguat sebesar 0,9%. Seperti pembahasan kemarin, kalau misalnya ini ada resisten di 2300 yang merupakan area MA 200 di daily chart. Dipantau aja kalau misalnya Senin masih bisa lanjut dan tes ke 2300 ini kayak gimana bentuk candlenya, dan kalau misalnya ada distribusi dan lain sebagainya. Untuk sekarang ya di hold aja dulu. Kalau misalnya yang kemarin hari Kamis udah beli. Itu untuk Excel. Medco hari ini akhirnya sampai juga ke area support yang udah kita bahas beberapa hari yang lalu, yaitu di area 700. Tapi belum ada tanda-tanda rebound. Candle-nya juga masih lower low. Si komoditi minyaknya juga masih cenderung koreksi. Jadi ya dipantau aja dulu untuk si Medco ini. Lanjut kita bahas DMMX lagi. Hari ini akhirnya dia break gak sih? Enggak, belum break high. Soalnya daily candle-nya belum ada yang ditutup di atas 10.50. Udah lewat aja dulu untuk si DMMX ini. Lanjut ITMG. ITMG hari ini candlenya ini hourly ya. Hari ini indecision kalau misalnya dari daily-nya. Kalau misalnya dari hourly-nya itu pas jam-jam terakhir market itu ada bullish harami di area support. Area support 12.400 12.600 diikuti dengan akumulasi yang cukup ya lumayan lah. Ada 2 bar kan. Maksudnya 2 histogram. Tapi bisa dibilang kalau si saham ITMG ini baru bagus kalau misalnya dia berhasil break ke atas 1300. Untuk sekarang sih wait and see aja dulu. Bisa dicatat kalau misalnya hari ini penutupan ada candle yang cukup bagus, boleh harami, mana tahu ntar dia bisa rebound ke 1300. Dan biasanya kan kalau misalnya tes si level ini kan dia ada rebound dikit tuh. Koreksi dikit. Mungkin setelah tes 1300, saya gambarin aja roadmapnya. Tes 1300, habis itu mungkin ada pullback sedikit ke 12.800. Kalau misalnya setelah dia tes 12.800 ini putar balik dan break ke sini, itu boleh dibeli. Untuk sekarang dipantau aja dulu. Lanjut BABP. Hari ini naiknya kenceng 24%. Kalau misalnya lanjut ya gimana ya? Sebenarnya kan kalau misal kita lihat lagi, ini kan left, ini head, ini right, tulisnya R lagi S. Dia kan break neckline 103 ini sebenarnya. Tapi gimana ya? Kemungkinan sih lanjut ya, saya pengen ngomong ya. Kemungkinan, tapi ya nggak tahu juga, berhubung bisa dibilang sahamnya
saham gorengan gitu loh. Dia juga tes Fibo extension dari swing terakhir di 1618 kan. 1618 di level 118-an. Dia berhenti di situ dan kalau ngeliat dari hourly candle-nya kan bisa dibilang kan ini plus doji lah. Kalau misalnya emang bisa, maksudnya kalau misalnya dia pullback ya at least support terdekatnya itu di 103 yang merupakan neckline dari ya pattern ini SHS ini gitu. Kalau misalnya ya dia emang tes neckline ini, ya kita lihat lagi aja kalau misalnya ada candle kayak candle harami atau engulfing di hourly apa di 15 menitan gitu sih. Tapi untuk sekarang tadi level 118 itu yang merupakan Fibo extension dari dari swing yang ini. Terusnya konfirmasi doji di hourly candle, ya kemungkinan ada pullback. Kalau misalnya emang ada pullback ya support terdekatnya di 103-an yang merupakan area neckline. Lanjut ISAT hari ini rally-nya cukup besar gitu kan. Dia rally tes 6750 belum break ke atas level tersebut. Kalau misalnya emang pullback ada support terdekat itu di sekitar 6410-an. Yang saya lihat kalau misalnya emang dia pullback ke sini, terusnya kalau ada kemungkinan rebound mungkin bisa buy a break 6750 itu kalau saya. Tapi kalau misalnya Anda yang belum beli juga ya dipantau aja. Kalau misalnya ada pullback ke sekitar 6410 baru kita bisa jadikan konfirmasi untuk buy a break 6775. Kalau bisa pakai patokan hourly candle. Kalau misalnya hourly candle ada yang ditutup di atas 6775 ini boleh disikat. Pasang cut loss-nya kan paling ngentar kan di sekitar sini 410-an. Untuk saat ini ya intinya ISAT ini dipantau aja dulu. Terus PPRO masih sama. Kok di 79 lagi. Boleh di hold selama belum tembus ke bawah 77. Belum ada updatean lagi. Targetnya masih sama di sekitarannya 100-an. Kalau misalnya di atas 96 ya bisa diwanti-wanti. Mungkin kalau 96 tertes bisa update trailing stop dan lain sebagainya. Tapi ya lihat ntar. Lanjut Sochi. Waduh, kalau hourly-nya rada ribet. Oke. Sama ini neckline-nya kan di 238. Tapi ya hari ini sayangnya ditutup di atas 236. Berharapnya kalau misalnya ada daily candle. Kita pakai patokan daily candle aja kalau misalnya pengen trading Sochi ini. Kalau ada daily candle mungkin ntar candle hari Senin ditutup di atas 238 ya bisa consider untuk beli. Akumulasinya ya cukup besar juga. Tapi yang disayangkan ya masih ditutup di atas 236. Dipantau aja dulu. Kita pakai patokan di daily candle. Lanjut SMDR kita lewat aja. Malindo kayak gimana hari ini? Bearish engulfing. Saya marking lagi. Ini kan bearish engulfing belum ada yang oke. Coba kalau misalnya kita break ke time frame lebih kecil. Ya belum lah kayaknya. Kalau misalnya ini ada area sideways kecil antara 840 sampai 885. Belum ada trading setup yang oke kayaknya. Lanjut MYOR.
sama seperti pembahasan kemarin, kalau misalnya dia ada resisten yang harus ditembus itu di 2620. Hari ini emang tes level tersebut, tapi langsung ke reject lagi. Belum ada konfirmasi lagi sih, karena ini berapa sih low-nya 2470, ini low-nya berapa 2460. Ya sama, intinya Emir ini mungkin kalau baru menarik kalau berhasil break ke atas 2620. Dipantau aja dulu. Nah, akhirnya Kija kan kita bahas dari kemarin kalau misalnya itu menarik kalau tembus ke atas 202 memakai patokan hourly candle. Tapi ya belum tembus ke atas itu, malah cenderung kayak sideways kan. Tapi sebenarnya yang saya khawatirin ini si Kija ini kalau breakdown ke 192 rada ngeri. Bisa dilihat kan, ini left, ini head, ini right gitu loh. Kalau misalnya tembus ke 192 ya rada nggak enak sebenarnya. Jadi untuk pembahasan kita yang kemarin break high 202 kayaknya kita batalin aja dulu. Lihat lagi kalau misalnya ada konfirmasi atau pattern yang bisa kita jadiin acuan trading setup. Lanjut Antam. Antam pembahasan kemarin kita pakai yang namanya percent band. Mana sih percent band? Ini. Sorry, ada loading. Oke. Seperti yang udah dibahas kemarin, sebenarnya saya pribadi lebih prefer tunggu kalau misalnya Antam tes 2210 yang merupakan area lower band di daily chart. Untuk sekarang sih masih lower low, terusnya melihat dari histogramnya juga masih cenderung distribusi. Ya kita tunggu aja sampai ke level ini 2210, walaupun ini kan lower band terus kan gitu. Tunggu aja. Lanjut Inco. Oke, Inco akhirnya break low garis merah ini MA20 di daily chart. Untuk support berikutnya ya berarti itu di 41110, low dari tanggal 21 April kemarin. Candlenya masih sama kayak Antam. Masih lower low. Nikelnya juga kayaknya koreksi akhirnya sampai sore ini. Nah, habis Inco pembahasan kemarin kan zinc. Kita ketemu kalau misalnya supportnya di 140 kan. Niatnya tadi pengen bottom fishing. Tapi melihat dari candlenya aja formasinya belum ada tanda-tanda rebound gitu. Dari daily chartnya juga masih lower low, lower high. Ya mungkin kalau misalnya antara hari Senin juga ada rebound sedikit kan bisa jadi ntar jadi pattern apa gitu. Maksudnya pattern apa, ada bullish arami kah atau bullish engulfing kah yang bisa kita jadiin acuan reboundnya. Untuk sekarang kita pantau aja dulu. Sudah tes area 140 yang sudah kita bahas dari kemarin-kemarin. Lanjut ISSP masih indecision di daily-nya. Saya ganti dulu. Pembahasan kemarin kan kita punya support terdekat itu di 266. Tapi
belum ada tanda-tanda rebound. Lihat dari hourly candle-nya kah atau dari daily candle-nya. Kalau misalnya lihat dari daily candle-nya gitu, tadi masih indecision. Kalau misalnya terus koreksi, kemungkinan support selanjutnya bukan terdekat itu ada di level sorry level 232. Dipantau aja dulu. Kemungkinan sih mungkin dia bisa break low 266 ini ya dan lanjut ke 232 mungkin, tapi ya who knows juga. Lanjut range, kayaknya kita lewat dulu Sido muncul kayak gimana hari ini. Kemarin kan bullish harami, hari ini kayak bisa dibilang tweezer ya, tapi ya gitu. Emang masih berdagangkan di atas EMA 200 daily chart, tapi secara keseluruhan sentimennya masih cenderung sideways antara 755 sampai 820. Belum ada updatean lagi untuk Sido. Nah, abis Sido ada era hari Senin atau hari Selasa atau entah kapan itu bisa buy a break 620 akhirnya. Kalau misalnya emang break ke atas 620 bisa pasang stop loss itu di 580. Resikonya kira-kira 6%-an, 6,5%-an. Lumayan lebar, resiko 6,5%-an bisa disesuaikan dengan jumlah lotnya. Kalau misalnya emang dia break ke atas 620, target pertama itu ada di level 660. Target kedua itu ada di sekitar 720. Jadi ada 2 target. Tapi ya gitu, asal harus break ke atas, bentar ya 720 sama 660 2 targetnya. Tapi harus berhasil break ke atas 620 ini. Pakai patokan candle hourly aja. Kalau misalnya ada candle hourly ditutup di atas 620 boleh disikat. Tadi batas cut loss-nya seperti yang udah dijelaskan di bawah 580. Amor kayaknya lewat aja, Timas juga lewat aja. Ada Telkom BMRI, oke, kita bahas. Telkom itu bisa buy a break ke atas 3350, patokannya hourly candle. Itu untuk Telkom. Lanjut untuk BMRI, itu bisa buy a break 5.900, pasang cut loss-nya di 5750. Target untuk short term trade-nya itu yang pertama ada di 6100 MA 200 hourly, yang kedua itu ada di MA 200 daily di sekitaran 6200-an. Itu untuk BMRI. BMRI ya kalau melihat dari formasi candle-nya kemarin emang doji bagus, terusnya hari ini gap up. Tapi tunggu konfirmasi sampai break high ke atas 5.900. Pakai patokan hourly candle aja. Balik lagi kalau Telkom kita pakai hourly candle, tunggu break high 3350. Kalau misalnya emang break high 3350 bisa pasang cut loss di 3270. Target selanjutnya, maksudnya target awalnya itu ruang upside-nya lumayan, itu ada di 3.500-an. Kita lihat potensinya berapa persen. 4%-an, oke lah buat main blue chip. Oke,
saya rasa sampai situ dulu untuk pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk trading strategi hari Senin minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih.